Memang saya waktu itu ke Omaha penasaran karena kan ini si US lagi hancur ya. Penasaran ya what his thought about tarif. Warren Buffett sangat jelas ngomong if you buy aset yang nggak produktif itu namanya spekulasi. Filosofinya nggak berubah. Kalau nggak ada MOS nggak mau beli. Karena dia benar-benar pegang the wonderful business dalam portfolionya dia. Misalnya mau berinvestasi harus punya lingkungan yang benar-benar one people minded. Apa enggak nanti gampang tergoyah dan kena fear. Nggak bisa dipungkiri perjalanan investasi itu kalau sendiri kan sangat membosankan ya. Balik lagi one people minded ini think. Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin, join sekarang. So I'll see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah di Chatting kali ini kita kedatangan Kosumadi ya. Kemarin habis annual meetingnya Berkshire ya, ikut ke sana, terbang ke Omaha untuk ngikutin. Mungkin kira-kira pertama-tama mau nanya dulu, how does it feel ikut Nah, ini sebenarnya sangat seru banget ya. Karena di sana kalau 2 tahun lalu kan juga saya pergi ya sama Sam sama Billy. Kita di sana tuh ketemu orang yang one people minded. Kita bisa benar-benar dapetin konteks value investing, current conditionnya gimana, terus bagaimana kita ya satu sisi kita udah punya prinsipalnya kuat. Jadi di sana banyak kan tukar pikiran. Selain itu kan kita juga pitching ide ya, pitching idea ke teman-teman value investor di sana. Ya siapa tahu ada info ya masuk ke dalam Indonesia. Oke, mungkin yang teman-teman nonton pada penasaran kira-kira ada poin yang menarik gak Kosum yang dapat di annual meeting sana yang mungkin bisa relate untuk kita di sini, di mana banyak yang bilang sebenarnya Warren Buffett itu kan ganti-ganti filosofi. Dulu ada yang bilang dia investasi cigarbat, terus kemudian beli tech company, terus sekarang mungkin ganti jurus lagi. Tapi filosofi Warren Buffett dia ada mention nggak terkait di annual meeting kemarin? Apakah filosofi dia sama atau mulai makin berbeda? Sebenarnya kalau secara mention secara gamblang itu enggak, tapi kalau kita ikutin dari perjalanannya baik dari kita baca annual letternya, mungkin juga nonton dari setiap annual meeting Berkshire Hathaway-nya, sebenarnya filosofi itu tidak berubah. Selalu basisnya dari Ben Graham gitu, yang dimana terkait margin of safety. Tentu dalam melihat margin of safety ini kan ada beberapa hal yang dilihat, baik dari future growth-nya, true earnings ke depannya, itu yang dilihat. Tapi tetap membelinya itu berdasarkan margin of safety. Mungkin sejak ini sih Joe, sejak Warren Buffett membeli Apple kali ya, di Berkshire Hathaway itu membeli Apple, kayak kesannya akhirnya Berkshire Hathaway ini and the gang akhirnya beli tech company. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari annual letter ya, Berkshire Hathaway membeli Apple itu bukan karena tech company-nya, karena memang they have mode baik dari secara brandnya, dan ini seperti jualan consumer product aja, nggak beda. Yang memang di situ dibalutnya dengan ada tech-nya gitu loh. Maksudnya tech itu lebih kayak kamera bagus lah, apalah, iOS dan lain-lain. Dan belinya tahu nggak PI berapa Jo? PI berapa? PI 15. 15 ya? Di bawah, tepatnya di bawah 15 loh. Di bawah 15. Itu sangat tanda petik loh. Ini US loh. Dengan tanda petik suku bunganya rendah waktu itu ya. Di bawah 1%. Itu kan valuasinya beda. Iya. Opportunity cost-nya beda sekali. Dan apalagi itu kan sebenarnya PI 15 itu di kala kondisi pertumbuhannya lagi bagus banget. Ya. Apple kan. Jadi maksudnya PI 15 ketika Warren Buffett beli bukan artinya laba tahun depan sama, malah bisa growing. Ya, makin growing itu di tahun 2016 masalah. Dan itu akhirnya di tahun 2024 udah mulai di trim down karena udah PI 30 tuh. Udah PI 30 di trim down. Jadi kalau kita lihat konteks dari the last decision aja ya, Apple dijual, itu benar-benar masih konteksnya di value investing. Terus juga lah tahun 2020 dia beli saham dinosaurus namanya Occidental. Ya, mungkin orang lihat-lihat biasanya kan udah ke AI atau apa, dia nggak kayak gitu. Jadi satu sisi the philosophy masih sama. Kadang ada yang bilang ya dia kan ada punya bank yang support transaksi kripto gitu segala. Dia kalau dia ngomong dari last year nggak salah,
it will be a bad ending if you buy the cryptocurrency. Oke. Itu dari Warren Buffett. Kalau Charlie Munger dia lebih ngomongnya kasar lah. Poison ngomong. Jadi ini harus to be consider. Terus lalu yang kedua, dia ada sempat mention tentang AI. Nah, dia ngomong AI ini lebih tanda petik jangan touch dulu. Lebih kayak gitu. Mungkin dia melihatnya masih way over value atau apa, atau satu sisi masih belum tanda petik apa ya, belum ada lah bukti proven it will making money atau enggak. Itu sih yang dapat di gambaran. Jadi secara filosofi yang saya liatin, baik saya ngikutin dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Even the shareholders-nya juga pandangannya sama, nggak ada yang berubah. Mungkin kalau ada shareholders yang pandangan beda, mungkin dia ngikut yang lain juga. Jadi jurusnya beda-beda. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya orang bilang gaya Warren Buffett itu berubah-ubah, sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu ya Usum ya. Prinsipnya selalu sama, ya beli perusahaan bagus, harga yang murah dan selalu ditopang dengan basic dari investasi yaitu margin of safety. Yes. Itu hal yang kita bisa kontrol. Cuma mungkin orang banyak salah kaprah pikir gara-gara belinya PE 15 nggak ada margin of safety-nya, itu ya mereka yang salah persepsi sebenarnya. Benar, kan balik lagi tergantung valuasinya. Ini kayak kita di Think sendiri, kita kan punya framework kita ya. Kita harus akuin framework kita sangat terinfluence dari Warren Buffett, Charlie Munger, Ben Graham, Peter Lynch, and anything, semua value investor. Saat kita lihat bonds equity method gitu ya. Misalnya di Indonesia 6% or 7% gitu ya. 100 dibagi 7 kurang lebih 12 gitu kan. Kalau once waktu dulu suku bunga US anggapnya let's say 2% lah biar gampang. 100 bagi 12 2 berapa Jur? 50. Jadi fund manager di sana akan mikir mendingan taruh bonds atau beli Apple PE 15. Yang murah banget lah PE 15-nya Apple ini dengan daripada duitnya sitting on the bonds doang. Jadi itu konsep valuasinya teman-teman harus juga bisa adjust karena balik lagi kondisi tiap negara berbeda dan ini yang teman-teman harus ketahui dan balik lagi at the end kan kita beli bisnis, there is a productivity, ini yang harus kita garis bawahin. There is a employee, there is a management, there is a business, there is a potential market, itu yang teman-teman harus assess. Itulah value investor. Jadi bukan hanya lihat beli A, kalau dia nggak ada produktivitas itu artinya bukan investasi. Ya, teman-teman bisa cari lagi di luar sana, itu Warren Buffett sangat jelas ngomong if you buy aset yang nggak produktif itu namanya spekulasi. Nanti boleh lihat. Kalau Ben Graham kan dia ngomong kalau nggak lakuin analisa kamu spekulasi. Tapi Warren Buffett lebih clearin lagi kalau you buy yang unproductive maksudnya nggak bisa hasilin cash flow and anything, lu artinya spekulasi. Nah nanti lo cari di letter yang mana kalian cari buat teman-teman. Very nice insight. Jadi basically ya when Warren Buffett mentioned about investing, ya itu harus something yang bisa menghasilkan productivity ya. Entah menghasilkan umumnya produk, barang atau jasa yang bisa meningkatkan daya hidup manusia tentunya ya kan. Dan very interesting ya. Jadi to make it clear lagi, memang filosofi investasi terutama value investing ya dari zaman dulu sampai sekarang ya masih sama aja. Buktinya seperti yang Kosumadi bilang, masih beli Occidental bahkan nambah terus sampai sekarang Kosumadi. Benar. Dan rencana katanya mau di hold forever Kosumadi. Tulis deh. Malah hold forever yang dimana mungkin orang katanya udah fosil akan mati ganti ESG and anything. Cuma ada yang poin yang menarik Jo. Terkait sekarang rame kan soal tarif ya. Nah itu ada poin dari, memang saya waktu itu ke Omaha penasaran karena kan kondisi US lagi hancur ya. Penasaran dia what his thought about tarif dan dia mention that. Nah soal tarif, jadi gini, dia sangat tidak suka sekali US itu naikin tarif ke negara-negara lain. Tapi konteksnya waktu itu Trump belum turunin ya, masih 100% ya. Lagi tinggi-tingginya masih ya. Awal Mei itu kan ya. Kalau sekarang kan udah turun ya, ini kan syuting udah keburu turun. Karena itu kayak seperti perang, dan nyatanya itu kan nggak bagus banget buat negara-negara terutama ya US sendiri, karena nanti harga semua goods-nya itu naik kan. Dia punya sebenarnya tanda petik solusi. Sebenarnya soal tarif ini sebenarnya udah dari lama. Sebenarnya dia dulu di tahun 2000-an awal dia punya solusi. Sebenarnya bikin namanya import certificate. Nah, import certificate tuh sebenarnya mirip kayak carbon credits lah. Jadi gini, setiap yang ekspor barang ke luar negeri dari yang US, dia punya kayak semacam poin buat dijualin ke para importir. Biar bisa balance. Iya. Jadi yang importir US ini harus beli sertifikat. Jadi nanti trade deficitnya lebih balance. Nah itu yang sebenarnya dimention sama Warren Buffett. Oke, dia setuju poinnya Trump. Kita harus kecilin trade deficit. Dia sangat setuju sekali karena itu nggak bagus buat negara. Tapi bukan caranya naikin tarif. Bisa aja dengan solusi yang import certificate itu. Cuma balik lagi kan idenya dia.
tapi belum diimplementasikan dan mungkin ya saya nggak tahu ya, itu balik lagi ke negara orang. Pasti ada decision-nya sendiri kenapa Trump lakuin itu, misalnya buat nego dan lain-lain. Dan tapi itu yang their thoughts about the tariff. Itu sih. Oke, dan saya juga penasaran Kosum, kalau di US sendiri ya, kan ketemu beberapa fund manager terutama mungkin dari US. Berarti kan pas ke sana itu kondisinya ketika tarifnya lagi tinggi-tingginya kan. Ya. Kalau Warren Buffett kan udah ada opini dia terkait tarifnya should be that way, tapi orang sana tuh dan juga mungkin Warren Buffett sendiri, apakah mereka fear terhadap tarif ini akan ngancurin US pada saat itu, atau mereka ya udah invest as usual aja? Dari beberapa yang saya ngobrol ya, sebenarnya mereka nggak terlalu peduli soal tarif. Karena balik lagi kan semua value investor kita pinpoint mana yang sebenarnya tidak terkena impact gitu ya. Memang pasti ada beberapa yang kena takut seperti Amazon, karena Amazon kan banyak dari barang China dan lain-lain. Tapi kalau misalnya banyak ya di US itu banyak yang bisnisnya investnya di real estate ya, itu kan nggak ada impact sama sekali. Yang kayak seperti itulah. Jadi balik lagi karena kita kumpulnya sama yang one people minded, jadi kita tuh punya apa ya, istilahnya punya pandangan tuh yang benar, nggak kena noise yang aneh-aneh. Jadi itu malah saya ngerasa wah ini penting juga buat maksudnya kita baik teman-teman yang misalnya mau berinvestasi harus punya lingkungan yang benar-benar one people minded, apa enggak nanti gampang tergoyah dan kena fear. Kayak sekarang aja udah ya ini tanggal 10 berapa nih? 16 Mei ya. 16 Mei. Ini udah market udah hijau-hijau royo. 2 bulan lalu kita syuting tarif Kosum. Iya, itu lagi merah-merahnya. Tarif orang bilang, "Waduh, ini bahaya lah, cash dulu lah. Lebih baik kabur aja dulu." Nah, sekarang udah hilang potensi 20%, 30%, you name it, you buy apa aja deh. CA kayak Mandiri, BRI. Nah, ini yang sebenarnya balik lagi one people minded ini penting. Nah, ini penting yang komunitas, dan makanya juga sebenarnya kan kita di Think kita adain satu workshop bulanan kita sebut sebagai Think Class. Biasanya habis workshop kita bahas potensi saham yang sedang menarik ataupun bedah sektor. Habis itu kan kita suka banyak mingle. Nah, itu kan yang sebenarnya serunya di situ ya maksudnya. People like one minded, ngumpul ngobrol-ngobrol, sharing soal perspektif. And I agree sih, karena nggak bisa dipungkiri perjalanan investasi itu kalau sendiri kan sangat membosankan ya. Karena kita butuh tukar perspektif ya, tentu tukar perspektif dengan orang yang kiblatnya sama ya, supaya nggak ke distract. Dan rupanya nggak cuma di Indonesia, tapi di annual meeting Berkshire ngumpulnya lebih ramai lagi malah kasusnya. Ramai lagi. Nah, cuma memang ada beberapa konteks ya, mereka tuh karena pajak, karena forex ya, kita dia jadi nggak mau invest di Indonesia, udah coba pitching lah. Invest Indo ini murah banget lo nggak pajak gitu. Tapi susah lah boleh masuk. Terus ada poinnya terakhir Jo yang menarik. Cashnya Berkshire Hathaway masih tinggi sekarang. Saham lebih 347 BOUSD benar. Itu masih tinggi, belum dideploy karena dia ngelihatnya belum ada opportunities. Dan biasanya kalau dulu ya, kalau nggak ada opportunities biasanya dari Berkshire Hathaway beli buyback ya. perusahaannya, sahamnya dia sendiri. Tapi dia nggak beli juga karena emang tahun ini udah naik 20%. Dia saham dia pun juga naik 20%. Di tengah ancur-ancurnya tarif, tetap kalau ditarik itu masih 20%. Naik secara harga sahamnya ya. Jadi satu sisi melihatnya berarti ini, makanya balik lagi nih ke poin yang pertama tadi. Filosofinya nggak berubah. Kalau nggak ada MOS nggak mau beli. Mendingan sitting on the cash. Ini beda konteks ya, US ya. Oh, di Indonesia kemarin udah banyak pesta emas gitu. Nah, itu justru ini sebenarnya saya juga penasaran. Banyak orang kan ngeliatnya gini, oh Warren Buffett lagi stay cash, ya udah deh kita juga cash aja dulu. Hati-hati orang bakal crash. Dan pandangan Kosum sendiri gimana? Apakah yang Warren Buffett lakuin dengan dia stay cash harus kita tiru juga? Apalagi di Indonesia, sedangkan kondisinya tentu berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena kan Warren Buffett size sebesar apa? Belum tentu perusahaannya bisa absorb dana sebesar itu kan. Ya mungkin kalau size invest di perusahaan kecil-kecil dia masih ada invest. Kayak kemarin ada invest di Jepang. Tapi kan secara bobot mungkin nggak ngaruh banyak terhadap karena dia benar-benar pegang the wonderful business dalam portfolionya dia. Hasilin cash flow-nya banyak sekali ke company gitu loh. Kayak kemarin kan Tim Cook datang aja bercandain. And it'll be tough for me to see him from up here, but Tim Cook, there he is. I'm somewhat embarrassed to say that Tim Cook has made the Berkshire a lot more money than I've ever made Berkshire Hathaway. So, thank you ya Tim Cook ya udah kasih duit banyak. Padahal ya udah jual share lo. Dibercandain gitu, Tim Cook pasti datang ini. Pasti datang. Walaupun sahamnya udah dijual ya udah banyak banget loh dijualnya. Tapi anyway ya itu. Kalau once kita sebagai investor, kita kayak bayangin kayak kemarin lah. Let's say kita udah sering banget ngomong BRI, Mandiri. Kemarin dividen 10%. Yang nggak usah naik deh harga saham.
ini aja disuruh 10%-nya suruh kerja lagi. Pilih saham mana ya? Iya. Nah, ini kayak kita punya portfolio kayak gitu, hati tenang, hati senang gitu. Jadi benar kita seperti investor, tugasnya kita apa? Sebagai capital allocator. Iya. Jadi bukan seperti beli jual, tapi benar-benar kita pikirnya ada cash lagi dari bisnis, kita mau invest lagi gimana. Memang kalau nanti udah over value, ada potensi lain bisa kita jual, kayak Warren Buffett jual Apple-nya. Iya. Mungkin ada melihat potensi yang lain atau apa. Seperti itu sih, Joe. Yang I think menurut saya tiga poin itu yang menurut saya bisa summarize. Mungkin teman-teman mau lihat detailnya ada terkait passion and anything, itu juga bahas di annual meetingnya. Itu kurang lebih ya ada banyak lah, berapa jam ya, hampir 5 jam kan di annual meeting. Tapi yang menurut saya 2 poin itu jadi di US sendiri konteksnya dia sebenarnya masih wait and see, masih menunggu the biggest opportunity karena dia kan punya sepatu yang besar ya. Jadi dia butuh mungkin harus company yang benar-benar gede banget dia baru mau masuk. Jadi dia masih stay cash, tapi apakah dia berubah secara filosofinya? Enggak berubah sama sekali. Yang question keduanya, apakah the next generation-nya itu bisa gantiin dia? Greg Abel kan yang jadi CEO. Saya yakin sih bisa. Karena decision Apple aja sendiri itu bukan dari Greg Abel ya, anyway dari Todd-Con kalau nggak salah. Itu decision Apple aja bukan Warren Buffett lagi. Jadi dia udah punya tim yang solid buat ngejalanin capital allocation ini. Jadi saya rasa ya kalau teman-teman next year, nggak tahu deh, mungkin apakah Warren Buffett tetap duduk di sebelah Greg Abel apa enggak. Kalau misalnya mau tetap datang sih menurut saya rekomendasikan sih. Kalau emang ada waktunya, terutama value investor sekali lah boleh naik haji kan. Saya juga belum pernah, pingin sih Mas Om. Semoga next year ya. Ya Jo. Nanti kalau rame-rame tak temenin. Kan kemarin gue cuma berdua sama Amir. Mungkin boleh sekalian teman-teman ya, terutama member Ting ya, boleh kita bahas di grup kali ya. Kalau rame boleh. berangkat bareng boleh deh. Oke, paling gitu lanjut. Oke, very interesting point ya. Jadi itu sum up, teman-teman ingat harus kita perhatiin ya. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang Warren Buffett ganti style, kita nggak boleh telan mentah-mentah, harus assess lagi beneran nggak. Ini rupanya dari Warren Buffett sendiri di annual meeting kemarin ya, as mentioned sama Kosum, prinsipnya selalu sama, always focus on margin of safety. Terus kalau di luar sana banyak yang bilang stay cash dulu, ya kita harus cek lagi datanya. Kalau memang ada peluang depan mata kita, size kita juga bukan seperti Warren Buffett, malah sebenarnya bisa jadi peluang, ya kita harus invest, harus punya keberanian, courage to buy. I think itu ya. Dan teman-teman kalau mau lanjut diskusi bareng kita, jangan lupa bisa lihat link di YouTube kita ya. Teman-teman bisa join 30 Day Investment Program kita, di mana program ini akan kita tutup tanggal 31 Mei. Sekarang udah ada hampir 150 orang join. Ya teman-teman pastiin kalau mau bisa gabung sama kita, nggak perlu komit 1 tahun. Karena kenapa ya, seperti yang Pak Sumadi bilang, tahun 2025 ini adalah kesempatan emas, Sum. Yes. Yang tentunya nggak akan datang dalam waktu dekat lagi. So teman-teman kalau pastiin bisa join program ini dan feel free untuk reach out di Instagram ataupun di komen di YouTube bawah. Thank you and see you on the next chatting. Bye-bye. Bye-bye.